Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala. Sapa pagi kita kali ini melanjutkan kajian tentang adab kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dipertunjukkan, diberikan petunjuk oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menunjukkan adab beliau kepada Allah. Sehingga turunannya ketika kita ibadah, ketika kita sholat, ya, kita juga harus mencontoh adab para Nabi dan Rasul kepada Allah. Ya, tidak tidak melampaui batas. Kita harus menjaga adab, ya. Kita harus mengenal asma al-husna. Itulah bagian di antara adab kita kepada Allah. Kita berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khallaqu bi akhlaqillah. Ya, kemudian memikirkan penciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Jangan kita mikirkan hakikat atau esensi Allah Ta'ala, karena nggak akan mungkin sampai. Itulah adab kita kepada Allah Ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran, ketika para nabi dan rasul itu, ya, menyatakan bagaimana, ya, adab mereka, seperti Nabi Isa alaihissalam, in kuntu qultu faqad alimta wala ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanallah. Itu semua bentuk adab kepada Allah, ya. Surat Al-Maidah ayat 116. Nah, kalau kita mau belajar adab dari Nabi Isa, ya, nabi yang saleh, nabi yang luar biasa, ujiannya, ya, itu kita baca dalam surat Al-Maidah ayat 116 di halaman terakhir surat Al-Maidah. Ya, itu lembar terakhir, halaman terakhir. Kita bisa baca ini ayat 116. Kemudian juga in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Subhanallah. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa, dan doa itu pula yang dibaca oleh Rasulullah SAW sehingga membasahi, ya, berlinang air mata dan membasahi pelupuk mata beliau sampai bajunya basah dan tempat sujudnya juga basah. Kenapa? Karena berdoa dengan penuh adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana, ya, yang bisa kita lihat, kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 118. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita lihat lagi bagaimana adabnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau menggambarkan esensi tauhid dalam surat Asy-Syu'ara, ya, misalnya kita baca nih, walladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, kalau lihat nih adabnya nih, dia kan Nabi Ibrahim mengatakan apa? Dia yang menciptakan aku, dia yang beri petunjuk, dia yang memberi aku makan, dia yang beri aku minum. Wa idza maridtu, tapi di situ beliau mengatakan jika aku sakit. Kenapa enggak dikatakan wa idza misalnya amradoni, ya, Allah, ketika Allah yang membuat aku sakit. Nah, itu dia enggak bilang begitu. Ya, Allah pasti akan sembuhkan, tapi apa? Aku yang sakit. Kan beda tuh dengan kata kerja sebelumnya, ya. Khalaqani yut'imuni yasqini yahdini. Tapi di sini dia tidak mengatakan idza amradani, tapi idza maridtu. Nah, itulah adab. Subhanallah. Nah, kemudian perkataan, ya, seorang hamba yang saleh atau nabi, yaitu Khidir alaihissalam, ya, ketika hendak melubangi kapal, fa'aradtu an aibaha, ya, aku hendak, ya, melubanginya, ya. Padahal sebenarnya yang berkehendak itu adalah Allah. Bisa saja Allah mengatakan, atau Khidir itu mengatakan arada rabbuka an aibaha, sebagaimana dalam firman yang lain, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Fa'arada rabbuka itu benar, ya. Allah seakan-akan apa? Iradah itu disandarkan kepada Allah dalam hal-hal yang baik. Tapi kalau objeknya itu sesuatu yang buruk, melubangi kapal, ya, membunuh, itu semua dengan kata-kata fa'aradtu. Allah. Inilah adab. Kita contoh dari
para nabi dan rasul. Artinya apa? Kita juga manusia nggak boleh kurang ajar ya kepada Allah. Kalau bahasa ya Arabnya di sini, Arab Pekojan bilang galil adab. Nah, itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini harus memiliki adab yang tinggi, adab yang luhur, yang jangan sampai kurang ajar kepada Allah. Nabi-nabi aja, rasul-rasul aja bilang ya dalam Al-Qur'an itu apa? Ya, menyandarkan kebaikan. Kalau untuk melakukan suatu yang buruk, negatif, itu disandarkan kepada dirinya. Seperti Nabi Ibrahim bilang, wa idza maridtu, ya, seperti Khidir bilang, wa faradtu an aibaha, subhanallah. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam itu dalam salah satu doanya, ya, seperti dalam surah Al-Qasas ayat 24, beliau mengatakan apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apa yang engkau turunkan untukku berupa kebaikan, aku sangat butuh, aku sangat fakir. Masya Allah. Nabi Musa nggak berani mengatakan, ya Allah at'imni, ya Allah beri aku makan. Oh, enggak. Makanya nih ya, kalau kita doa nih, sahabat-sahabat semua, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, kalau kita berdoa, pilihlah kata-kata diksi yang beradab kepada Allah. Jangan minta makan. Ya Allah, minta makan. Ya Allah, minta rumah. Ya Allah, minta jodoh si fulanah misalnya. Itu si fulanah tuh calon aneh ya. Saya pengen dia gitu kan. Jangan. Ya, Nabi Musa aja nggak berani ngomong begitu. Ini adab kepada Allah. Nabi Musa bilangnya apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apa yang Engkau turunkan untukku berupa kebaikan. Ya, jadi mintanya kepada Allah itu apa? Minta kebaikan. Kebaikan apa saja? Nanti Allah yang tentukan. Termasuk yang ada dalam hati kita, Allah sudah baca. Ya, Allah tahu. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ya, subhanallah. Nah, di situ apa? Nabi Musa tidak mengatakan at'imni, ya Allah kasih aku makan dong. Nah, kalau kita konteks kita sekarang, ya Allah kasih aku mobil dong. Ya Allah kasih aku rumah yang cakep dong, ya, harganya sekian, 2 miliar, 3 miliar. Ya Allah kasih aku rezeki dong. Ya, jalan kasih aku pekerjaan dong, ya. Ya, pekerjaan ini yang profesi sertifikat profesinya itu yang harganya tinggi, ya. Subhanallah. Enggak, itu bukan ciri hamba yang beradab. Orang yang beradab kepada Rabb-nya itu minta kepada Allah, dia pilih kata, pilih diksi yang menunjukkan apa? Kebaikan dan kemahaluasan Allah. Kemahaluasan rahmatnya, kemahaluasan rezekinya Allah Ta'ala. Demikian pula Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam itu berdoa begini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak ampuni kami dan sayangi kami, maka kami pasti menjadi orang-orang yang merugi. Ya, nah, Nabi Adam itu tidak bilang begini, Rabbi, ya Allah, Engkau kan yang telah mentakdirkan aku seperti ini, Engkau yang telah qada dan qadarmu itu yang menjadikan aku seperti ini. Enggak, ya. Nabi Adam itu malah mengatakan apa? Kami menzalimi diri kami sendiri. Padahal segala sesuatu di atas muka bumi ini yang terjadi di langit dan di bumi, semua atas kehendak, ketetapan, keputusan dari Allah Ta'ala. Ya, tapi Nabi Adam tahu diri. Dia enggak mengatakan itu Engkau yang putuskan. Ya, tapi dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Demikian pula Nabi Ayub itu dalam doanya mohon kesembuhan apa? Enggak bilang ya Rabb afini wasfini ya Allah.
Ya, berikan aku kesembuhan, tapi apa? Massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Subhanallah, aku ini terkena penyakit. Engkau adalah zat yang maha penyayang dari yang penyayang. Subhanallah. Itu sahabat tersekalian dirahmati Allah, adab kita kepada Allah, ya. Adab kita kepada Allah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf ketika dia berdoa. Ya, doa itu mengatakan kesimpulan dari apa? Dari kisah kehidupannya. Inilah takwil mimpiku. Ya, Allah telah wujudkan itu nyata. Allah telah berbuat baik kepada aku. Id ahsana bi wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Allah berbuat baik, telah berbuat baik pada aku. Dia keluarkan aku dari penjara. Subhanallah. Ya. Kenapa kemudian wajabikum minal badu, ya Allah datangkan kalian itu dari kampung, ya. Kemudian min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, ya. Dia tidak menimpakan kesalahan saudara-saudaranya itu kepada diri mereka, tapi setan itu berperan untuk merusak hubungan antar saudara. Allahu akbar walillahilhamd. Itu mari kita beradab kepada Allah dalam doa-doa kita, dalam tindak tanduk kita, dalam ucapan-ucapan kita. Mari kita jaga adab kita kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.